Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi ilmun wa ma lidh-dhalimin min nasir. Yang artinya, dan mereka menyembah selain Allah apa yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan apa yang mereka sendiri tiada mempunyai pengetahuan terhadapnya. Dan bagi orang yang zalim sekali-kali tidak ada seorang pun penolong. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna yasquna bil ladzina yatlu 'alaihim ayatina qul afa unabbiukum bisyarrin min dzalikumun nar wa'adaha Allahu alladzina kafaru wa bi'sal masir. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. Katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka. Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang yang kafir, dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Orang yang menyembah Yesus itu adalah berdasarkan sebuah asumsi. Maka karena berdasarkan asumsi itulah disebut juga dengan sebuah kekafiran. Karena bukan ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kemudahan urusannya, diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Saksikanlah keseruan Pendeta David Salim yang terkapar dengan apa yang dia tanyakan sendiri. Selamat menyaksikan. Mas, pokoknya gini aja lah ya, kita memang ada perbedaan pendapat ya. Sampean bilang bohong boleh, ada syaratnya ya kan. Tapi buat saya, bohong itu apapun alasannya itu tidak boleh. Sampean bilang ada waktunya tidak boleh jujur, nggak ada Allah memerintahkan begitu itu, Mas. Pokoknya kalau kebohongan ya entah ini susah, entah ini gampang melakukannya, tidak boleh dilakukan. Ngerti nggak? Saya katakan kalau sampean ini ustadz ya, terus sampean mengajarkan, oh kebohongan itu boleh, jujur itu juga tidak selalu bisa dilakukan, boleh dilakukan juga tidak jujur. Celakalah umatnya sampean gitu loh ya. Saya singkat aja udah kali ini ya. Kalau sampean masih terus bohong itu boleh, ya udahlah, jalanin aja deh, Mas. Karena memang di agama sampean boleh sih. Ya, kalau itu dipandang benar, ya udah. Kan prinsip hidup orang kan masing-masing ya kan. Saya cuma memberi nasihat aja, jangan gitu loh.
Ya kalau sampai dengan berbagai dalih boleh. Kalau enggak bohong, nanti yang mati banyak. Ya sudah, lakukanlah gitu loh, bohong boleh. Nanti umat kalian akan kebiasaan bohong ya. Udah gitu aja, Mas. Tidak jujur boleh, ya nanti banyak dalihnya. Tidak jujur kok boleh, Mas. Ya sampai tahajud aja udah ya. Doa coba minta ke Tuhan, gimana ini? Bohong boleh ini dari Tuhan bukan gitu loh. Memang kita mau mengikuti Tuhan tuh nggak mudah, makanya kamu jangan coba-coba ngerasa dosa itu bisa ditanggung sendiri. Tuhan itu berat ukurannya. Makanya tergantung sampai Tuhannya Tuhan yang mana, Allahnya Allah yang mana gitu loh. Ya, nanti kita sambung lagi deh. Loh, kan itu sebenarnya Anda ini cuma nggak paham, Mas. Kalau misalkan Anda jujur dalam situasi orang yang ingin bunuh, ada orang ingin bunuh dan orang itu sembunyi di rumah Anda, kemudian Anda memberitahukan hal itu sejujur-jujurnya gitu loh. Mas, ada si A, saya bunuh. Anda memberitahu jujur Anda ini, kan nggak boleh bohong Anda kan gitu. Jujur itu loh, Mas, di dekat lemari sembunyi itu. Itu jujur namanya kan gitu, Mas. Nah, dalam hal itu mati Mas orang itu gitu loh. Dan Anda mengatakan, oh tidak boleh bohong Mas, harus jujur. Anda mengatakan, kalau di dalam Kristen tidak boleh bohong, harus jujur. Kalau jujur dalam situasi itu mati orang itu Mas. Biarin aja mati, gak apa-apa gitu. Yang penting jujur. Halah Mas. Aduh, kasihan sampean itu Mas. Begitulah. Yang dimaksud dengan bohong di sini, yang dalam situasi di situ ada pengecualian kan gitu Mas. Saya sudah bolak-balik mengatakan pada Anda gitu. Kalau Anda mengatakan harus jujur dalam situasi apapun, ya mati Mas. Anda ini membunuh orang sama aja gitu loh. Orang minta tolong kepada Anda, ternyata sembunyi di rumah orang yang nggak tahu apa-apa kan begitu. Oh, saya jujur aja ya gitu. Aduh maaf saya gak bisa bohong ini, saya jujur. Itu Mas sebelah lemari ada Mas. Aduh kok Anda ini gitu Mas. Mas saya gak boleh bohong ya, saya harus jujur. Alah. Begitu ada mau perampok, ada orang mau perampok misalkan. Mas di sini nih ada yang emasnya banyak 7 kilo atau berapa Mas? Oh saya nggak boleh berbohong ini, saya harus jujur. Iya Mas, di situ tuh Mas, ada emas 7 kilo gitu. Orangnya nggak, alah Mas, itu kok kolot Anda ini bukan jujur gitu, kolot gitu. Sedangkan pembahasan kita kan yang dibahas itu hanya 2 gitu loh. Apakah kita ini harus jujur atau berbohong gitu? Anda mengatakan, ya diem aja, gak usah ngomong-ngomong. Mas, kalau orang bisu, saya bukan masuk pada ranah pembicaraan kita gitu loh. Misalkan, orang tidur. Oh, ketika orang bertanya, ternyata Anda ini tidur gitu. Tidur kan diem kan? Orang tidur, orang ngomong, orang mandi, orang apa, itu gak dibahas di sini Mas gitu. Yang dibahas gitu, apakah kita harus jujur atau berbohong gitu loh. Itu permasalahannya, hanya 2 itu gitu. Dan Anda tidak punya solusi tentang itu gitu. Anda mengatakan, oh diem aja, berdoa katanya. Berdoa itu kan gak jujur, gak bohong Mas gitu loh. Yang dibahas di sini, yang Anda permasalahkan adalah berbohongkah atau jujurkah dalam situasi seperti itu. Kan Anda sendiri yang mengatakan, yang dimaksud dengan taqiyah itu di situ Mas gitu. Apakah kita harus jujur atau apakah kita harus berbohong gitu loh. Bukan diem, Anda ngatakan diem aja berdoa. Ya sama aja kalau gitu, nggak ada masalah gitu Mas. Gak ketemu apa-apa, itu namanya tidur gitu, orang tidur gitu, membahas orang tidur. Sama aja dengan bahas orang tidur gitu, karena bukan ranah pada diskusi kita gitu loh. Masa gitu aja gak tahu Mas. Saya sudah jelaskan bolak-balik ya.
Anda mengatakan tidak boleh bohong. Berarti kalau tidak boleh bohong, berarti Anda itu harus jujur mengatakannya, gitu loh Mas. Saya beri contoh bolak-balik gitu. Anda nggak paham-paham. Kalau Anda nggak boleh bohong, berarti harus jujur. Karena situasi seperti, karena kita harus mengatakan gitu. Apakah kita harus jujur atau berbohong, kan begitu Mas. Kalau Anda nggak boleh bohong, berarti harus jujur. Biarkan orang itu mati gitu. Yang penting Anda jujur gitu. Bolot Anda ini gitu. Mas, ayo saya siapin waktu 1 jam deh ya. Udah, ayo kita mau ngomong apa lagi nih. Sampean kan ngotot terus ya. Tidak jujur atau bohong atau takia itu boleh. Menyembunyikan sesuatu itu boleh. Karena kasusnya khusus gitu kan. Saya sudah ajarkan ya saya nasihatkan lah ya. Jadi terserah sampean mau dituruti boleh, enggak juga ya terserah lah. Namanya orang kan nggak bisa dipaksa ya. Kalau sampean mengajarkan umat ya, oh bohong itu boleh. Satu waktu kalian boleh tidak jujur, asal gitu loh ya. Seperti kalau ada syaratnya yang memadai, bohong itu boleh, tidak jujur itu boleh. Nah, kalau sampai itu diajarkan ke umat, umat kalian tuh akan jadi umat yang nanti suka bohong. Nanti semuanya akan dicari dalihnya atau alasannya. Ngerti nggak? Hancur umatnya sampean itu. Itu mereka nggak peduli lagi nanti itu. Oh, kalau keadaannya terpaksa sekali, baru boleh bohong. Nanti itu sudah jadi kebiasaan Mas ya. Nanti jadi kebiasaan. Kalau di Alkitab ya, di Bible ya, itu dijelaskan setan juga mula-mulanya dia bohongnya itu bohong kecil. Dia nggak bohong gede-gedean loh. Cuma sampean kan tidak ada kan. Di Quran kalian nggak ada. Ya, bagaimana sih setan itu menipu Hawa, berbohong kepada Adam. Kelihatannya sepele waktu itu. Cuma makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, itu kalau di kitab Torah itu seperti itu isinya. Disepelekan bahwa kalau sampai melanggar perintah Allah, seperti itu nggak apa-apa gitu loh. Nah, sampai akhirnya Adam dan Hawa itu terbujuk. Dimakanlah buah itu. Itu akibat kebohongan yang kelihatannya sepele gitu loh. Nah, berlanjutnya ke situ. Nah, nanti nih manusia ya, anak cucunya Adam ini, Pak David, ini juga Pak David, bisa Hasan itu pinter ya. melakukan dosa tanpa dia sadari. Ya, jelas ya. Tanpa dia sadari melakukan dosa itu. Karena katanya nih, kata ajaran sampean, bohong boleh. Coba aja lihat. Kelihatannya sepele, kelihatannya benar. Nah, itu bahaya. Coba sampai di sini dulu deh. Tadi saya sudah katakan juga, kalau di dalam situasi yang sulit, ya misalnya ada orang sembunyi di rumah. Kemudian apa yang saya harus lakukan? Bohong nggak boleh. Kalau jujur orang itu mati, ya kan? Seperti itu dilema. Nah, kalau di dalam kehidupan menghadapi dilema seperti itu, kita kan orang beriman ya, walaupun iman kita beda, tapi kita beriman ada Tuhan. Ya kita tanya kepada Tuhan gitu loh, masa Tuhan gak bisa jawab? Artinya nggak? Itu yang harus diajarkan umat. Jadi biar gimana nih ya, percayalah kepada Allah, itu baru benar. Jadi jangan seperti ini, kiri salah, kanan salah. Apa yang mesti dilakukan? Ya udah, boleh kalau begitu. Nggak bisa begitu. Kalau dosa ya dosa. Bohong ya bohong gitu loh. Bukan soal jujur boleh. Boleh tidak jujur asal ada syaratnya.
Memang iman itu terkadang butuh pengorbanan, Mas, ya. Bisa juga kita yang berkorban, bisa. Kalian diajarkan berjihad, ya kan? Kalau perlu berkorban nyawa untuk hal yang benar, tapi ya jangan suka memerangi orang-orang lain. Itu ngaco itu, ya. Ngerti nggak? Nah, di dalam iman yang benar pun kita itu harus berjihad. Pokoknya kita tidak mau loh melanggar perintah Allah. Itu loh. Ya nanti waktu kita menghadapinya, ya kita percaya, kita beriman lagi kepada Allah. Gimana nih Allah ini? Coba beri saya hikmat, hidayah. Itu yang benar yang harus kalian ajarkan ke umat. Coba sampaikanlah ke seluruh muslim. Apakah pernyataan saya ini salah apa enggak? Ya tapi gini ya, itu kan memang ajaran kalian. Saya sulit memang merubah kalian itu susah. Saya nggak bisa ya. Ini saya makanya bilang, ini hanya pikiran dari orang yang non muslim. Kalau muslim berpikiran sebaliknya, ya silahkan, memang udah berseberangan kok. Ya, hal yang paling pokoknya aja kalian nggak percaya. Yesus itu Tuhan. Enggak, Yesus itu manusia. Yesus diutus, iya benar diutus, tapi untuk apa? Nah, kalian nggak ngerti, Mas. Ya. Semuanya berseberangan gitu loh, ya. Saya dari kecil nih ya, beragama Kristen, saya tidak pernah diajarkan bohong itu boleh, apapun alasannya. Walaupun di kitab suci ada kejadian-kejadian, contohnya orang bohong itu ada. Saya katakan bahkan Ibrahim itu pernah dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi kalau hal itu saya nggak ngerti ya, apakah Ibrahim itu dianggap bohong atau enggak, atau ya itu seperti hidayah, itu bisa juga. Dengar ya, waktu Ibrahim itu atau Abraham itu ketemu dengan Raja Abimelek ya, itu kamu sih pasti nggak ada lah di Quran ya. Nah, si Abimelek itu tertarik oleh istrinya, namanya Sarah kan. Nah, jadi kan sebagai raja, dia berkuasa toh, minta si Sarah ini, ya supaya dia bisa ada hubungan lah gitu loh ya. Nah, Abrahamnya saat itu, dia takut kalau dia nolak ya berarti pasti dia akan dibunuh oleh raja ini kan. Makanya dia bilang, waktu ditanya nih, ini istri kamu ya? Nah, Abrahamnya jawabnya begini, bukan, itu adalah saudara saya gitu. Memang benar Sarah saudara saya. Nah, tapi Abraham tidak mengatakan bahwa Sarah itu istrinya. Jadi saya katakan ini, saya juga nggak tahu apakah ini bohong. Kalau dibilang bohong ya nggak juga ya kan. Memang benar Sarah itu saudaranya, itu anak dari pamannya, ya kan masih saudara, benar kan. Nah tapi Abraham tidak mengatakan yang sebenarnya, karena memang nggak ditanyakan gitu loh, ini siapa, ya kan benar cuma saudaranya. Cuma jawabannya nggak lengkap. Ya menurut saya sih nggak apa-apa kalau begitu. Itu namanya cerdik gitu. Dan akhirnya diambillah Sarah ya kan, untuk digauli lah gitu kan. Nah pada malamnya itu ya Allah menunjukkan kepada raja ini, kamu jangan loh ya. Nah, ini pembelaan Allah kepada Abraham nih. Kamu jangan menggauli Sarah ya. Kalau kamu sampai berani menggauli Sarah ya kamu akan celaka, intinya gitu aja. Dan akhirnya raja ini tidak jadi, dikembalikan si Sarahnya. Nah saya katakan beginilah pembelaan Tuhan gitu loh. Kita cerdik, kita tidak mengatakan yang sebenarnya, memang nggak ditanyakan kok. Ya udah kita jawab ya seperti yang hikmat itu ajarkan. Kalau nggak ditanyakan ya jangan kita ngomong seluas-luasnya, ngapain gitu loh. Masa kita mau katakan ke setiap orang, dulu saya ini bekas pelacur loh. Ya orang kalau nggak nanya ya sudah lah ya kan. Kan itu masa lalu. Apalagi kalau di dalam Yesus ya,
Orang itu biarpun jahat seperti apa, ya, kalau dia hidupnya sudah bertobat, itu dianggapnya sudah ditebus dosanya. Jangan lakukan hal-hal yang dulu lagi. Biarpun dia pelacur, ya dia dianggap manusia baru. Tapi harus mengimani apa yang Yesus sudah lakukan buat hidupnya, gitu loh. Itu namanya penebusan dosa. Beda dengan sampean. Ini sorry ya, saya agak melenceng dikit ya, supaya kalian juga kenal deh. Beda dengan kalian, orang berdosa, tapi sepertinya tidak pernah melakukan dosa, ya. Bisa ditimbang-timbang dosanya dengan amal. Nanti waktu puasa jadi fitri lagi, jadi baru lagi. Itu ya sorry ya, kalau dalam iman Kristen itu tidak ada seperti itu. Manusia dengan berpuasa itu bisa fitri lagi. Ya tapi kalau sampean meyakini itu, ya saya sih katakan ya silakan aja, nggak ada masalah juga ya. Memang kita berlainan iman. Yang diajarkan kitab suci saya ya seperti itu. Ya, jadi pertama tidak boleh bohong apapun alasannya ya. Apapun. Nanti biar Tuhan sendiri gitu loh, mau menunjukkan apa buat kita. Apakah kita nanti itu akan dimatikan? Ya sudah, hidup kita bukan kita yang punya kok. Tapi saya yakin bahwa itu akan mendatangkan satu kesenangan buat Tuhan. Ya, mati dan hidup kita itu bukan kita yang tentuin kok. Kalau sampai kita tidak bohong dan kita harus mati, ya matilah gitu loh. Kamu walaupun bohong juga, ya namanya kematian, tetap harus dihadapi. Ya, semua mati, Mas. Ya, Nabi sampean mati, ya kan? Yang tidak mati cuma satu, Yesus. Sampean bilang Yesus diangkat ke surga. Saya bilang Yesus itu bangkit dan naik ke surga karena dia memang tempatnya dari sana gitu, dari surga dia. Nah, itulah sebabnya saya percaya Yesus. Ya, coba sampai di sini dulu deh. Saya nggak mengatakan ya kalau ditanyakan ada orang sembunyi di rumah ya. Itu kalau orang itu tidak mengatakan, ya itu menurut saya benar. Tapi kalau sampean bilang harus jujur dan terus mengatakan orang itu ada di situ loh, terus orang itu dibunuh. Mas, itu juga tindakan yang bodoh ya. Ngerti nggak? Itu bukan jujur. Saya bilang kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan itu memang satu waktu kita menghadapi situasi yang sulit. Nanti kita akan lihat Tuhan memberikan kita hidayah apa. Pertolongannya bagaimana gitu loh. Jadi bukan kayak orang bodoh, Mas, sampean bilang oh, tunjukin orang itu ada di situ. Saya nggak mengajarkan begitu, enggak. Lebih baik ya sampean walaupun tahu pun ya sambil berdoa sampean harus jawab apa kepada orang itu gitu loh. Kalau sampai orang itu juga akhirnya memaksa ya, kemudian kita pun dibunuh, kita harus berkorban nyawa, ya sudah gitu loh. Itulah jihad. Jadi jangan jahat jihad itu ya. Benar-benar kita tuh mengutamakan apa yang Tuhan mau dulu. Dengan sepenuh jiwa raga kita. Itu baru jihad yang benar. Jadi jangan jihad itu demi perkembangan agama, boleh ngebom sana, ngebom sini, matiin sebanyak mungkin orang yang kafir. Saya katakan itu ngaco itu. Nggak tahu deh kalau sampai diajarkannya begitu. Saya sih tidak pernah diajarkan ajaran-ajaran model begitu. Ya, saya berani orangnya. Ya udah terserah mau dimatiin atau apa, nyawa bukan saya punya. Kalian lah nanti yang akan bertanggung jawab gitu loh, membunuh orang yang nggak ada dosanya, nggak ada salahnya. Hati-hati itu. Di dunia kelihatannya orang bisa ya melakukan hal seenak-enaknya. Ya, kalian mau masuk surga apa mau masuk neraka? Orang berdosa aja pasti masuk neraka, apalagi sengaja kamu membunuh ya. Kacau itu kalian itu. Ya jadi sekali lagi gini ya, kalau sampai situasi itu sulit ya saya rasa
Bukan saya rasa, saya yakin lebih baik kita itu yang dimatiin lah sudah, gitu aja. Karena itulah martir atau jihadnya orang Kristen. Ngerti nggak? Itu jihad yang benar. Makanya orang beragama itu ya, jihad atau menjadi martir itu sewaktu-waktu. Kalau diizinkan Tuhan memang harus matinya begitu, ya sudah. Matilah gitu loh dengan cara yang terhormat. Tapi tidak merugikan orang. Ngerti? Tidak merugikan orang. Jangan nanti gara-gara beda iman ya. Kalau orangnya itu dimatikan, kitanya senang. Ngaco itu. Orang seperti itu kalau dia mati pun pasti ke neraka, sudah pastilah. Coba sampai di sini dulu. Sampean kalau mau jawab boleh ya. Saya kan tadi udah ngomong. Saya siapin waktu 1 jam. Ini sampai jam 11 ya. Setelah itu nanti saya akan ada kerjaan lagi. Saya jelasin lagi ya. Memang sampean juga rancu. Saya tidak menjawab seperti itu. Tapi dalam pikiran sampean menafsirkannya seperti itu. Saya tidak berkata, kamu harus dengan jujur memberitahu orang itu ada di situ loh ya. Enggak gitu loh. Tapi saya bilang, kamu berdoalah pada saat yang sulit itu. Tuhan, saya minta hidayah. Ngerti? Saya ulangi lagi sekali. Tuhan, saya minta hidayah. Nah, tapi kalau sampai Tuhan saat itu tidak memberi hidayah apa-apa, sepertinya ya, ya sudahlah. Yang penting kita itu tidak bohong. Kalau sampai nyawa kita akhirnya yang dibunuh orang itu, ya sudah, itulah jihad, itulah martir dalam ajaran Kristen ya. Martir itu adalah artinya kesaksian, ngerti? Bahwa saya itu mau hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, satu waktu saya perlu martir, gitu loh. Perlu menjadi kesaksian. Jadi jangan ngomong doang agama itu. Jelas ya? Agama itu satu keyakinan, itu adalah sikap hidup. Nah, itu satu waktu mesti disaksikan gitu loh. Tapi bukan caranya kamu ngebunuh orang, bukan. Nah, satu hal dalam hal membunuh orang ya kecuali dalam peperangan, ya itu tuh beda cerita lah ya. Tapi kalau dalam kehidupan manusia sehari-hari, kita tidak boleh saling membunuh. Ya, kayak tadi saya katakan, kalau sampai ada orang itu anggapan jihadnya boleh membunuh yang dianggap kafir itu, ya celakalah kalian. Nanti di neraka itu, nanti ada pengadilannya itu. Jadi jangan dianggap hal itu bisa masuk surga. Ngaco itu ajaran itu. Ya, dengan membunuh orang sebanyak-banyaknya terus masuk surga. Itu harus dihapus itu ajaran begitu itu. Sampai kalau menjadi muslim yang benar juga bantu itu, hapus itu ajaran begitu itu jihad yang nggak benar itu. Ya sekali lagi gini ya, sampean tuh panjang lebar ya, tapi sampean itu menafsirnya dengan gaya pikiran sampean sendiri. Ya sekali lagi saya jelasin nih supaya kamu ngerti benar-benar. Ini memang situasi yang sulit ya kan. Saya tidak mengatakan kamu harus kasih tahu di mana persembunyian orang itu. Tidak. Saya hanya katakan dalam situasi yang sulit itu, coba kamu kan percaya Tuhan. Ya minta hidayah. Ya sekali lagi itu aja jawabnya. Jadi jangan terus-menerus harus ditunjukin orangnya sembunyi di situ. Coba pakai mas pikirannya, saya mengarahkannya kemana, ya kan? Saya tidak sedang mengatakan harus ditunjukkan, enggak gitu loh. Minta hidayah. Kalau kamu percaya Tuhan, tapi jangan bohong gitu loh. Kalau diam itu, ya waktu kita tidak mengatakan apa-apa, menurut saya ya itu bukan bohong gitu loh. Ngerti? Diam itu bukan berarti kita bohong atau tidak jujur. Saya tidak mau mengatakan.
Itu bukannya tidak jujur. Apakah dengan kamu disebut orang jujur, terus yang bodoh-bodohnya juga kamu harus katakan semua? Ya kan, tadi saya udah kasih tahu. Kalau misalnya orang itu bekas pelacur, apakah itu dengan jujur harus diberitahukan ke semua orang? Ya nggak perlu gitu loh. Ngapain? Nah, apakah dengan tidak memberitahukan bahwa saya dulu bekas pelacur, tapi sekarang sudah enggak, terus saya dianggap orang yang nggak jujur? Ngaco lagi itu. Banyak ngaconya sampai itu, aduh gimana sih. Saya sedang mengajarkan ya, atau menasihati lah ya. Kamu nggak mau diajar orang kan? Saya nasihatkan aja ya. Jangan bohong. Semuanya itu harus dengan hidayah kalau situasinya sulit. Sama seperti halnya orang itu ya, kurang makan misalnya kan. Apakah boleh mencuri? Nanti sampean ada alasan lagi, boleh dong ya. Soalnya kalau nggak mencuri orang itu mati. Nah kalau terus-terusan itu yang dilakukan, ya dunia ini jadi dunianya orang jahat nantinya. Sampean bilang Islam tidak mengajarkan kejahatan. Mas, itu kalau dari hal-hal seperti itu kalian izinkan ya, itu nanti akhirnya orang sudah terbiasa. Saya sih cuma ngomong begitu aja. Nah, kayak saya kemarin kasih contoh ya, kenapa korupsi di negara-negara kita kok nggak habis-habis ya? Dan semua dilakukan oleh umat muslim loh ya, yang katanya mengharamkan babi dan segala macam. Duit haram dengan tanpa, ya mungkin ada dosa juga sih, ada perasaan bersalah, tapi ya dia punya alasannya gitu loh. Kan kacau jadinya. Makan babi haram. Yang bukan duitnya dimasukin kantong tidak haram. Gimana coba? Nah semuanya itu karena dalam pikiran mereka, saya punya alasan nih, kenapa saya melakukan korupsi, ya kan? Celaka itu. Nggak boleh mas ya, biasakanlah umat itu diajarkan jujur, tidak boleh bohong. Nanti hidupnya itu benar-benar bersih gitu loh. Apalagi sampean kan ketat ya, tidak boleh makan babi loh. Yang dari babi sedikit juga tidak boleh. Walaupun untuk kesehatan juga asal ada babinya tidak boleh, haram. Waduh, hebat ya. Hebat itu. Ya, ngerti ada obat yang katanya di penyelidikannya itu harus ada babinya. Nggak tahu bagian apanya, saya nggak ngerti ya kan. Nah itu tidak boleh dipakai obat seperti itu. Ada babinya. Jadi sedikit pun yang haram itu tidak boleh tuh ya, ajaran sampean itu. Nah kalau bohong itu sedikit pun walaupun tidak boleh, tapi dalam keadaan tertentu boleh ya, berarti sampean boleh makan babi. Kenapa orang yang sakit tidak boleh makan obat kalau ada babinya? Nah, ya kan, itu kan ketat sekali sepertinya kan. Nah, tapi dalam hal bohong boleh, asalkan ada syaratnya gitu loh. Untuk menyelamatkan orang. Saya nggak pernah diajarkan begitu. Ya, jadi sampean tolong jangan suka nafsir sendiri ya. Saya katakan, saya tidak menganjurkan supaya kalau ada orang sembunyi di rumah sampean, sampean tunjukin orang itu di situ tuh. Enggak. Saya hanya menasihatkan, kamu kan ada Tuhan kan? Tuhan kan sumber hidayah. Ya, berdoa minta hidayah gitu. Apa nih yang mesti saya lakukan? Gitu loh. Nah nanti ini akan terbiasa di dalam setiap tindakan kita itu minta hidayahnya Tuhan. Jadi kita itu nggak salah gitu loh. Ya, saya rasa coba kamu mau jawab apa? Ya, saya katakan sampean tuh di dalam nafsir
nasihat saya itu ngaco Mas ya. Saya bilang berdoa pada saat yang sulit, minta hidayah. Nah sampean bilang berdoa itu seperti orang tidur, ngaco sampean itu. Kalau orang tidur kan nggak melakukan apa-apa. Kalau berdoa ya, kita itu terhubung dengan pencipta kita gitu loh. Kan dia yang maha kuasa, ya kan, dia yang punya hidup kita. Dia yang ngarahin hidup kita, gitu loh. Kok sampean bisa bilang doa itu diam aja seperti orang tidur, maksudnya apa sih? Orang tidur yang nggak melakukan apa-apa. Kalau berdoa justru kita melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan Tuhan, dengan iman kita. Apa sih yang ada di pikiran sampean apa? Sampai nggak ngerti-ngerti omongan saya itu apa? Sampean masih mau terus mempertahankan bahwa bohong itu boleh kan? Asalkan ada kebaikannya. Nah, itu bisa dipelintir-pelintir kebaikan itu. Kebaikan apa? Kebaikan buat siapa? Saya katakan kalau sampai keadaan itu terpaksa ya, karena saya tidak mau memberitahukan di mana orang itu berada, ya sudah gitu loh. Kalau kita harus menyerahkan nyawa kita, ya kita matilah sudah. Kalau Tuhan izinkan mati dengan cara seperti itu, ya sudah. Saya katakan toh hidup kita bukan kita yang punya. Nah, itu baru jihad yang benar. Makanya saya katakan tadi, itulah martir gitu loh. Martir itu bersaksi. Hidup kita ini jadi kesaksian loh. Apakah benar kamu percaya Tuhan? Apa cuma ngomong doang? Nggak ada guna kamu tiap hari berdoa lebih dari berapa kali juga. Ya. Maka manusia itu banyak cacatnya Mas ya. Saya juga terus terang, saya belum ngalamin situasi sulit itu. Apakah saya bisa melakukannya apa enggak? Tapi prinsipnya itu bohong tidak boleh. Udah itu aja. Jadi jangan bohong itu boleh asalkan ada kebaikannya. Gimana coba? Kalau bohong boleh karena ada kebaikan, nanti orang banyak dalihnya gitu loh, banyak alasannya. Oh saya bohong karena begini, begini, begini. Nah nanti ngerembet. Ngerti? Itu bahayanya dosa. Jadi jangan dianggap kecil. Jadi jangan dianggap dosa itu ada kebaikannya. Gimana sih dosa ada kebaikan? Mas, begini ya. Kan saya sudah jelaskan bolak-balik kepada Anda, kan begitu Mas. Begini ya, misalkan tidak jujur dalam situasi membahayakan, seperti misalkan ada orang ingin bunuh, maka jangan diberitahu tempat persembunyiannya orang itu diperbolehkan Mas gitu. Misalkan harus jujur dalam situasi itu, maka Anda, orang yang jujur itu menjadi penyebab kematiannya orang tersebut gitu. Maka apa? Diizinkan oleh Allah diampuni dosanya karena tidak jujur tersebut gitu. Karena berhubung orang itu jika jujur membahayakan orang lain, maka itu diperbolehkan tidak jujur, diampuni dosanya. Dengan tidak jujur itu Anda menyelamatkan orang lain. Saya beri contoh gini Mas ya. Contoh kasus di dalam Alkitab gini Mas ya. Contoh kasus di dalam Alkitab begini. Ketika orang Romawi itu bertanya kepada Yudas. Yudas ini kan nggak boleh berbohong, harus jujur. Maka dari situlah dia itu menunjukkan tempat persembunyian Yesus, gitu loh Mas. Menunjukkan tempat persembunyian Yesus. Dan karena orang Romawi ini bertanya kepada Yudas, karena bisikan iblis sama iblis, ayo jujur, Yudas, jujur aja, ayo jujur. Karena bohong itu dosa Yudas, ayo jujur. Akhirnya apa? Akhirnya mengikuti bisikan iblis, akhirnya jujur kepada orang Romawi itu, gitu loh. Yudas ini jujur kepada orang Romawi sehingga apa? Memberitahukan kepada orang-orang Romawi tersebut. Nanti kalau yang saya cium dialah Yesus gitu loh. Yang saya cium dialah Yesus. Karena Yudas jujur gitu loh. Nah karena kejujuran seperti ini akhirnya Yudas disebut pengkhianat gitu loh.
Artinya apa? Kalau di dalam Kristen tidak mempunyai solusi, ya seperti itu akhirnya gitu. Kejujuran yang keliru, kejujuran yang salah itu disebut dengan pengkhianat gitu. Kan begini, Romawi itu ketika ingin menangkap Yesus kan begitu. Misalkan begini, secara kasar begini aja lah. Yudas, mana gurumu, mana Yesus gitu. Di situ kan dibisikkan oleh iblis. Yudas, jujur aja. Jujur gitu. Ayo kasih tahu gitu. Nah, Yudas ini kan jujur memberitahu, Yesus itu bersembunyi di sana, gini aja. Nanti ya, kalau orang yang saya cium itu dialah Yesus, gitu kan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya Yudas, saking jujurnya Yudas ini, kemudian Yesus itu ditangkap, kan gitu. Nah, kemudian si Yudas ini disebut pengkhianat gitu. Padahal Yudas jujur gitu. Kok disebut pengkhianat? Kenapa? Nah, disinilah yang dimaksud dengan di dalam Islam bertaqiyah itu diperbolehkan. Artinya, kalau dalam situasi membahayakan nyawa Yesus misalkan, Yesus itu nyawanya, maka tidak boleh jujur. Ketika Romawi bertanya kepada umat Islam misalkan, umat Islam, Yesus itu mana sih? Maka umat Islam menjawab, tidak tahu. Saya tidak tahu, kamu pergi aja, gitu. Harus tidak jujur, walaupun umat Islam itu tahu gitu. Tempat persembunyian Yesus itu tahu gitu. Tidak boleh jujur dalam hal ini gitu. Nah, berhubung Yudas itu jujur, maka Yudas mengatakan, ada Yesus itu sembunyi di sana. Gini aja, nanti orang yang saya cium itu dialah Yesus gitu. Saking jujurnya Yudas itu, gitu loh. Saking jujurnya Yudas itu gitu. Nah, berhubung Yudas ini tidak tahu mana yang jujur itu, yang mana yang tidak memberitahukan itu yang diperbolehkan, karena berhubung jujur aja, jujur terus gitu. Jujur itu gak boleh diajarkan berbohong, maka saya harus jujur gitu. Iblis yang membisikkan itu. Kamu harus jujur Yudas. Ayo, kasih tahu, kamu harus jujur. Jangan berbohong gitu sama iblis itu. Akhirnya Yudas itu jujur. Nah, jujur akhirnya disebut pengkhianat gitu loh, Mas. Nah, di dalam Islam hal-hal seperti ini sudah diajarkan. Di mana orang itu, kapan orang itu harus jujur dan kapan orang itu tidak boleh jujur gitu loh. Itu ada batasan-batasan tertentu. Walaupun di dalam Islam diajarkan jujur, berbohong itu dusta, itu berbohong itu adalah suatu perbuatan yang tercela, gitu. Tetapi di sesuatu yang darurat, di situasi tertentu Anda boleh tidak jujur, gitu. Itu diajarkan umat di dalam agama Islam itu semua agar tahu batasan-batasannya, gitu loh, Mas. Jangan asal jujur, asal jujur. Kalau asal jujur kolot itu namanya gitu loh, Mas. Bukan jujur tapi kolot. Ya, contohnya seperti Yudas ini. Yudas kan jujur. Ketika ada orang Romawi bertanya, Yudas, mana Yesus? Akan aku bunuh. Kan gitu. Saking jujurnya Yudas. Gini, Yesus bersembunyi di sana. Ayo. Nanti kalau orang yang saya cium dialah Yesus, ya gitu. Itu kan jujur itu, Mas. Nah, kejujuran seperti itu sama Yesus pun mengatakan pengkhianat gitu. Kejujuran seperti itu tuh sama Yesus disebut pengkhianat gitu. Kalau Anda tidak tahu batasan-batasan jujur, maka Anda pun akan disebut pengkhianat sama Yesus gitu. Ajaran Islam ini sudah sesuai dengan apa yang Yesus kerjakan gitu loh, Mas. Itulah Islam gitu loh. Yudas ini kan dibisikin iblis, Yudas jujur aja kamu, jujur aja, kasih tahu Yesus itu sembunyi di mana gitu loh sama iblis itu. Makanya kalau kamu jujur gak ada batasannya, itu namanya lebih parah daripada Yudas Anda ini gitu loh. Anda ini bukan hanya pengkhianat gitu loh, Mas. Pengkhianat bagi Yesus Anda ini gitu. Sedangkan umat Islam itu sudah tahu ada sebenarnya di dalam Bible itu, di dalam Alkitab itu sendiri ada gambaran, ada batasan bahwa jujur seperti itu tidak diperbolehkan gitu loh. Di dalam Bible itu sendiri ada seperti itu gitu loh, Mas.
Kasus seperti itu tuh ada gitu. Cuman berhubung Anda tidak tahu dan mengikuti sebuah asumsi yang orang yang memang tidak tahu, akhirnya Anda salah kaprah gitu loh Mas, salah paham gitu loh. Kalau dikira, oh jujur aja, Yudas itu jujur, akhirnya disebut pengkhianat, itu jujur Yudas itu Mas gitu. Kenapa? Karena ketika orang Romawi bertanya, Yudas itu mengasih tahu, itu Yesus sembunyi di sana. Ayo, nanti orang yang saya cium, dia Yesus ya, gitu. Itu kan jujur Mas. Nah, kejujuran Yudas ini disebut pengkhianat oleh Yesus gitu. Masa Anda gak paham-paham Mas? Sudah saya jelaskan bolak-balik hal-hal seperti itu, tapi Anda belum juga paham-paham. Gitu loh Mas. Begini, kan yang disebut dalam keadaan situasi yang berbohong atau taqiyah diperbolehkan itu adalah dalam situasi darurat seperti itu. Gitu Mas. Kalau ada orang sembunyi kemudian bertanya kepada Anda, maka Anda itu apakah Anda itu menjawab dengan jujur atau Anda itu menjawabnya itu tidak sesuai fakta atau tidak apakah Anda harus mengatakan secara jujur tempat persembunyiannya atau Anda ini tidak mengatakan sama sekali gitu loh, tidak mengatakan tempat persembunyian atau menyembunyikan orang yang lagi sembunyi itu, kan begitu. Kalau Anda tidak mengatakan orang yang lagi bersembunyi berarti Anda itu sedang berbohong, kan begitu Mas. Karena Anda tahu tapi Anda tidak menyembunyikan gitu, itu kan bohong namanya gitu loh. Nah, keadaan gitu. Kalau ada orang yang bertanya, Pak David, mana si A? Akan saya bunuh gitu. Nah, dalam situasi seperti itu Anda harus menjawabkan gitu. Apakah Anda jujur? Kalau Anda jujur, berarti Anda mengatakan, itu loh, itu orangnya gitu. Itu jujur namanya. Sehingga orang itu mati gara-gara Anda itu jujur gitu. Kemudian di sini ada orang lagi, Pak Hasan, mana si A? Akan saya bunuh. Maaf Pak, saya nggak melihat orang itu. Nah, gara-gara saya tidak mengatakan sesuai yang saya ketahui, maka orang itu selamat gitu. Nah, di sini kan ini ketika Anda jujur orang itu mati. Ketika saya tidak memberitahukan atau tidak jujur dengan kepada orang itu, maka orang itu selamat gitu. Dan dalam situasi ini saya katakan Kristen tidak punya solusi. Karena apa? Karena memang tidak diajarkan. Karena memang ajaran asumsi gitu. Kalau Allah itu memberitahukan orang berbohong itu dosa besar gitu. Tetapi kalau misalkan di dalam situasi terjepit, silakan Anda nggak jujur, dosamu diampuni. Ini Tuhan yang mengampuni gitu. Ini Tuhan yang memberitahukan kepada kita gitu. Kalau sudah Tuhan yang memberi ampunan kepada kita, kenapa kita harus mengakui itu dosa gitu? Berarti hanya orang yang tidak tahu aja yang mengatakan itu dosa gitu. Umat Islam ini semuanya itu rinci, sudah tahu gitu. Mana tempatnya, mana situasinya, mana kita yang harus jujur gitu. Kan begitu ya, seperti kasus misalkan di dalam kasus Bible itu sendiri, di dalam kasus peristiwa yang menimpa Yesus itu sebenarnya itu sudah peristiwa taqiyah itu ada gitu loh Mas. Cuman Anda ini gak paham taqiyah, jadi Anda itu bingung sendiri gitu. Contohnya gini, misalkan gini, Yudas itu kan mendapat bisikan iblis. Dan ketika Romawi itu bertanya, oh mana sih yang bernama Yesus? Yang bernama Yesus mana? Iblis itu membisikkan, Yudas jujur aja, kasih tahu, jujur gitu. Akhirnya Yudas ini jujur memberitahukan gitu. Nanti itu di sana Yesus, gini aja, nanti orang yang saya cium itulah Yesus gitu. Jujur Yudas ini. Murid-murid yang lain nggak jujur gitu, nggak jujur dalam situasi seperti itu gitu. Nah, berkat kejujuran Yudas pada situasi seperti itu, maka Yudas disebut pengkhianat gitu loh. Padahal Yudas jujur pada situasi seperti itu. Tetapi Yudas disebut pengkhianat gitu. Karena kejujuran seperti itu. Karena itu sebenarnya bukan jujur tapi bolot gitu loh. Kalau Anda situasi seperti itu masih jujur, itu bolot Anda ini gitu loh. Sama aja dengan Yudas Anda ini gitu loh Mas. Sama aja dengan Yudas gitu loh. Kan gitu.
Nah, Mas, Anda bertanya, kalau memang situasi darurat, situasi terjepit seperti itu, ya berdoa, ajak sama Tuhan gitu. Minta solusi, biar Tuhan yang memberikan solusi. Mas, itu kan orang yang tidak tahu, kan begitu, Mas. Kalau orang yang tidak tahu solusinya, ya tentu saja berdoa kepada Tuhan. Tetapi umat Islam ini kan sudah tahu, Tuhan yang sudah memberitahukan kepada kita gitu loh, Mas. Umat Islam, kalau menghadapi situasi seperti ini, kamu harus begini gitu. Tuhan itu memberitahukan kepada umat Islam, makanya umat Islam ini langsung mengerjakan apa yang Tuhan ajarkan gitu loh, Mas. Kalau Anda berdoa aja dulu, minta solusi kepada Tuhan, itu berarti Anda belum tahu solusinya gitu loh. Itu membuktikan bahwa Kristen itu hanya asumsi, bahwa Kristen itu tidak mempunyai solusi apapun dalam situasi apapun gitu loh, Mas. Banyak sebenarnya gitu loh. Kalau umat Islam kan sudah tahu solusinya, jadi tinggal menerapkan aja gitu sebenarnya gitu loh. Tinggal menerapkan aja gitu apa yang Tuhan ajarkan, kan begitu, Mas. Itulah keindahan di dalam Islam gitu. Setiap keadaan apapun itu Tuhan itu sudah memberikan solusi kepada kita. Sebelum manusia itu mengalami peristiwa seperti itu, Tuhan itu sudah memberikan solusi di dalam ajaran Islam gitu loh, Mas. Sudah ada solusinya gitu loh, Mas. Mas, sebenarnya saya ulangi ya, sebenarnya di dalam peristiwa Yesus itu ada peristiwa yang disebut dengan taqiyah itu. Tidak jujur itu jujur itu tidak diperbolehkan dan dalam situasi seperti itu harus tidak jujur gitu. Kalau situasi seperti itu jujur, maka disebut pengkhianat itu. Ya seperti peristiwa Yudas itu. Yudas ini ketika ditanya oleh Romawi yang ingin membunuhnya, Yudas ini jujur gitu, Mas. Jujur. Yudas, mana Yesus? Akan kubunuh misalnya. Maka Yudas berkata, oh saya ini kan orang jujur. Iblis membisikkan, Yudas jujur. Yudas jujur. Jujur Yudas gitu. Maka apa? Maka akhirnya apa? Begini Romawi. Saya ini kan orang jujur. Yesus itu sembunyi di situ tuh. Nanti ikut saya ya. Nanti ikut saya. Nanti ini orang yang saya cium dialah Yesus gitu sama Yudas, saking jujurnya Yudas. Nah, kejujuran Yudas inilah yang disebut dengan pengkhianat oleh Yesus gitu. Berkat kejujuran Yudas seperti itulah Yudas itu disebut pengkhianat. Yudas gak berbohong enggak. Yudas malah jujur memberitahukan di mana Yesus itu bersembunyi dan mana yang disebut Yesus. Itu jujur Yudas gitu. Nah, kejujuran seperti itulah disebut dengan kolot, disebut dengan pengkhianat oleh Yesus itu sendiri gitu. Sebenarnya Yesus itu juga mengajarkan taqiyah itu sendiri. Cuman berhubung Anda ini pengikut Paulus, Anda ini nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kalau saya bandingkan di dalam Bible atau di dalam ajaran Islam itu sebenarnya ini sama gitu loh, Mas. Contohnya, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Di dalam Islam pun sama. Yesus itu bukan Tuhan gitu, dan tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Sama, berhubung Anda mengikuti Paulus, mengikuti asumsi yang tertulis, Anda ini keliru gitu loh, Mas. Dan Anda tidak punya solusi apapun gitu loh. Itulah penyebabnya kenapa di dalam keyakinan Anda itu selalu tidak punya solusi, lagi-lagi tidak punya solusi gitu loh, Mas. Mas, Anda mengatakan saya ini beragama Kristen sejak kecil, tapi tidak diajarkan tentang taqiyah atau tidak diperbolehkan berbohong. Nah, sebenarnya pelajaran Anda, apa yang Anda ajarkan itu belum nyampe kepada taqiyah itu seperti apa, nggak nyampe. Cuman Anda ini masih selevel anak SD gitu loh, Mas. Kalau di dalam anak SD kan belum diajarkan seperti taqiyah itu harus nggak diajarkan gitu loh, karena waktunya belum gitu loh. Dan Anda hanya selevel dengan itu. Kalau di dalam ajaran anak SD kan begini, manusia itu harus jujur gitu. Manusia ini harus jujur gitu. Namun ketika Anda masa-masa kuliah atau masa-masa menjelang kuliah lah, maka itu akan diajarkan oleh
ininya gurunya, begini ya, jujur, Anda jujur, namun ada batasannya, gitu loh Mas. Ada batasan-batasan tertentu. Sekiranya kejujuranmu itu menghancurkan orang lain, maka janganlah jujur kamu, gitu loh Mas. Itu diajarkan. Tapi kalau kepada anak SD, ya dikatakan jujur apa? Karena kalau tidak jujur dosa, berbohong itu dosa. Itu sebatas itu Mas. Tidak boleh diajarkan takiyah apa segala macam kepada anak-anak yang baru menginjak sekolah dasar itu, gitu loh Mas. Nah, ilmu Anda ini masih setara dengan anak-anak SD ini, gitu loh, di dalam masalah keagamaan, gitu loh Mas. Kenapa anak SD ini tidak boleh diajarkan takiyah? Karena akan membingungkan logikanya, akal pikir, IQ-nya tidak mampu, gitu loh. Namun setelah anak ini dewasa, maka wajib dikasih tahu, gitu loh Mas. Ingat, jujur ini ada batasnya. Kalau kejujuranmu menghancurkan orang lain, maka jangan pernah dikatakan itu, gitu loh. Itu loh. Semua itu ada batasannya, gitu loh Mas. Itu yang harus perlu Anda ketahui, gitu, harus Anda pelajari, gitu. Dan Anda berkata kepada kasus Abraham, kasus Abraham gini ya. Kasus Abraham, seorang raja ini bertanya kepada Abraham, siapa ini? Kan gitu. Oh, ini saudaraku, kan begitu. Karena Abraham takut dibunuh kalau dia itu mengaku istrinya, kan begini. Kan begitu. Nah, ini sebenarnya di sini ini mengandung takiyah, gitu. Kenapa Abraham tidak jujur aja, gitu? Ini istrinya. Kan kalau istrinya kan nggak boleh diambil, gitu. Kenapa nggak jujur? Di sini Abraham mengajarkan, di dalam Bible itu sebenarnya mengajarkan tentang ilmu takiyah tersebut. Kalau saya jujur, maka saya dan istri saya akan dibunuh, gitu. Maka lebih baik saya mengaku, oh ini saudara saya, gitu. Ini saudara saya. Maka kemudian apa? Setelah Abraham melakukan takiyah, maka Allah yang memberikan solusi, gitu loh Mas. Karena apa? Karena awalnya Abraham itu melakukan takiyah, tidak jujur dengan peristiwa yang sebenarnya, gitu. Kemudian di dalam ketidakjujuran Abraham ini, kemudian Allah memberikan solusi. Karena Abraham ini tahu dalam situasi seperti itu tidak boleh jujur. Karena kalau jujur dapat menghancurkan semuanya, gitu. Abraham itu sudah tahu, gitu, bahwa ini harus bertakiyah, gitu. Abraham itu tahu, gitu. Maka ketika raja itu bertanya, hei Abraham, siapa ini? Oh, ini saudaranya, gitu, saudaraku. Soalnya apa? Kalau sampai Abraham mengaku dia itu istrinya, pasti akan dibunuh keduanya oleh sang raja ini. Maka dari situ Abraham kemudian tidak mengaku, oh ini saudaraku, ini saudara saya. Dan kemudian dia itu membawa, karena apa? Karena dalam situasi seperti itu Abraham itu tahu harus bertakiyah. Itu pemberitahuan Allah kepada Nabi Ibrahim, gitu loh. Kepada Abraham tersebut. Akhirnya bertakiyah di sini. Nah, setelah Abraham ini bertakiyah dan si perempuan istrinya ini bawa, Allah langsung memberikan solusi kepada Abraham, gitu. Ya seperti itu. Allah langsung menyelamatkan istrinya, juga menyelamatkan Abraham, gitu loh. Karena berkat Abraham itu bertakiyah di sini, gitu loh. Berkat. Coba kalau Abraham itu tidak bertakiyah, wah raja ngapain? Ini istri saya ini. Mau apain kamu? Pasti dibunuh kedua-duanya, Mas, gitu loh. Istrinya dibunuh, Abrahamnya juga dibunuh, gitu loh. Nah, berkat Abraham di sini bertakiyah, maka kemudian akhirnya Tuhan memberikan sebuah solusi, diselamatkan semua, gitu. Berkat Abraham bertakiyah, gitu. Sama dengan Islam. Di dalam Islam seperti ini harus bertakiyah. Kalau ada orang ingin dibunuh, itulah misalkan ya, sembunyi di rumah saya, gitu loh, atau di rumah Anda, gitu. Maka Pak David ini harus bertakiyah, gitu loh. Ketika si pembunuh itu datang, Pak David, mana si A akan saya bunuh? Anda itu harus bertakiyah. Maaf Mas, saya tidak tahu. Nah, berkat Anda bertakiyah, Allah memberikan solusi, Allah memberikan keselamatan pada orang itu. Sehingga orang itu akhirnya selamat, Anda selamat, orang itu selamat, gitu. Kan gitu. Nah, coba Anda tidak bertakiyah, coba Anda mengatakan, harus jujur, saya ini jujur.
Oh, Pak David, mana sih akan dibunuh? Oh itu mas, saya ini orang jujur loh ya. Itu orangnya, ini pasti dibunuh mas gitu loh, pasti mati. Dan andalah berkat kejujuran andalah orang itu mati gitu loh. Itu yang tidak anda ketahui. Anda ini sebenarnya tidak punya solusi apa-apa gitu loh mas. Karena apa? Karena Anda belum nyampe kepada pelajaran taqiyah itu seperti apa gitu. Anda itu hanya selevel dengan anak SD yang masih taraf harus manusia itu harus jujur. Anak SD itu kan ini mas, tidak boleh diajarkan taqiyah anak itu karena sebelum orang itu dewasa, sebelum orang itu mampu IQ-nya, tidak boleh diajarkan kan begitu mas. Tetapi kalau sudah mencapai taraf dewasa maka diajarkan agar tidak menjadi orang yang jujur yang membahayakan gitu loh mas. Orang jujur yang membahayakan orang lain itu bolot namanya gitu, bukan jujur tapi bolot gitu loh mas. Coba itu banyak sebenarnya di dalam Bible itu sendiri yang mengajarkan tentang taqiyah itu seperti apa gitu loh mas. Mas misalkan misal Anda mengatakan misalkan ini ada orang nggak nanya tapi kemudian dia itu mengatakan saya ini bekas pelacur sekemana-mana gitu, itu kan jujur namanya. Orang nggak ada bertanya tapi jujur kepada orang lain gitu loh mas. Jujur, saya ini adalah bekas pelacur ke sana, saya ini bekas pelacur, itu kan jujur orangnya. Tetapi jujur seperti itu membahayakan, nggak usah ngomong gitu loh mas. Gak usah ini, biarlah dia itu urusannya dirinya sama Allah gitu, dirinya sama Tuhan, minta istighfar kepada Tuhan gitu loh mas. Gak usah ngomong-ngomong saya ini jujur, harus mengatakan ke orang saya ini pelacur loh. Nah dalam hal itu gak usah mas, gak usah jujur gitu loh, bahwa dirinya itu pernah melacur, gak usah jujur. Kalau Anda mengatakan saya ini pelacur ke orang lain terus habis itu saya melacur, harus jujur katanya Anda, karena Anda itu mau jujur katanya, saya ini jujur orangnya loh, saya ini dulu bekas pelacur. Nah itu kan jujur mengatakan ke orang lain mas. Ya gak boleh seperti itu menghancurkan namanya mas gitu. Kejujuran Anda ini menghancurkan gitu. Gak bisa seperti itu. Lebih baik Anda menyembunyikan sesuatu yang Anda ketahui. Anggap aja tidak jujur karena Anda menyembunyikan sesuatu yang Anda ketahui gitu loh mas. Menyembunyikan hal-hal seperti itu, lebih baik Anda tidak jujur, artinya tidak mengatakan kepada orang lain gitu loh. Biarlah Allah dan urusannya gitu loh. Kita itu minta ampunan langsung kepada Allah gitu. Gak usah jujur dalam hal itu. Anda karena Anda ingin jujur datang ke sini, mas saya ini bekas pelacur loh ya, datang ke sana, oh iya jujur sekali kamu itu gitu. Iya saya ini orang jujur, makanya saya bilang saya ini pelacur dulu. Bolot itu namanya mas. Seperti itulah, kejujuran seperti itulah yang ada di dalam gambaran pun, di dalam Bible pun ada gitu. Yudas itu karena jujur, kejujurannya itu membuat Yesus itu ditangkap oleh Romawi karena kejujuran Yudas. Di situ dibisikkan oleh iblis, Yudas jujur kamu, jujur aja ayo, jujur katakan pada Romawi itu, dibisikkan sabda iblis. Nah kalau jujur seperti itu Anda sama aja mengikuti iblis Anda ini gitu loh mas, sama gitu loh mas, sama gitu. Karena apa? Karena Anda tidak memahami taqiyah itu seperti apa, akhirnya Anda keblinger sendiri gitu. Padahal di dalam Bible itu banyak kasus atau contoh-contoh taqiyah seperti yang diajarkan oleh umat Islam gitu. Kalau Anda percaya benar-benar melakukan apa yang kitab suci Anda lakukan, itu sama persis dengan umat Islam gitu loh. Sama persis dengan ajaran Islam gitu. Berhubung Anda ini hanya asumsi, hanya dogma, maka Anda ya kebingungan akhirnya mas gitu loh. Mas Anda orang melakukan dosa dengan tidak berkata yang sebenarnya, kok tidak merasa berdosa di dalam Islam itu mas. Ini bukan dosa gitu loh mas, dosanya itu sudah diampuni gitu. Kalau memang ini dosa, Yudas itu tidak berdosa, Yesus malah yang berdosa, mengatakan Yudas itu pengkhianat gitu.
Karena apa? Yudas ini posisinya jujur gitu loh, memberitahukan persembunyian Yesus, memberitahukan mana yang Yesus gitu. Dia jujur Yudas ini. Tetapi Yesus mengatakan Yudas ini pengkhianat gitu. Yesus berarti yang menuduh gitu loh Mas. Seperti Anda ini gitu loh. Anda ini gitu loh. Kan gitu. Yang lain ini kan tidak jujur, sehingga yang lain ini walaupun dibisikkan sebagaimanapun oleh iblis, dia itu tetap tidak mau jujur, tidak mau memberitahukan di mana Yesus bersembunyi gitu loh Mas. Gak memberitahukan, tetapi Yudas karena mengaku mungkin ya salah paham seperti Anda, mungkin pemahaman Yudas ini sama seperti pemahaman Anda, mungkin gitu Mas. Saya ini harus jujur gitu. Makanya dia itu ketika kejujurannya diuji oleh Allah, kemudian kejujurannya dia, maka dia itu memberitahukan Yesus sembunyi di mana, Yesus yang mana, diberitahukan jujur gitu loh. Iya, kejujurannya itu menghancurkan Yesus itu sendiri gitu loh. Berkas Yudas ini akhirnya disebut pengkhianat gitu loh. Ini pengkhianat Yudas ini gitu loh. Yesus yang mengatakan Yudas ini pengkhianat gitu loh. Karena apa? Padahal Yudas jujur waktu itu kan gitu Mas. Padahal Yudas jujur. Kenapa disebut pengkhianat? Karena kebodohan Yudas itu sendiri kan begitu Mas. Nggak mengerti takiyah gitu loh. Maka di dalam Islam itu diajarkan takiyah seperti ini agar tidak menghadapi kasus-kasus seperti Yudas itu gitu loh. Kan gitu Mas. Sebenarnya di dalam Alkitab itu banyak sekali contoh-contoh takiyah itu. Cuman berhubung Anda ini tidak tahu, Anda ini selevel dengan anak SD, maka Anda tidak paham apa itu takiyah gitu loh. Bahkan guru Anda pun saya yakin itu tidak paham dengan takiyah. Itu seperti apa kan gitu. Mas, Anda mengatakan manusia itu, Nabi Muhammad itu meninggal, semuanya meninggal, tetapi Yesuslah yang tidak mati, kan begitu Anda mengatakan. Nah, kalau Anda percaya Yesus tidak mati, berarti Yesus itu tidak pernah disalibkan, begitu Mas. Kalau Anda percaya, tetapi kalau Anda mengatakan Yesus itu pernah mati, tidak layak disebut sebagai Tuhan, gitu loh Mas. Karena Tuhan tidak pernah mati gitu loh Mas. Kalau Tuhan Anda di dalam agama Anda Tuhan itu pernah mati, berarti Tuhan Anda itu maha mati gitu Mas. Karena pernah mati gitu. Berarti tidak ada ubahnya dengan semuanya semuanya makhluk-makhluk ini, nggak ada bedanya. Kok maha mati? Gitu. Dan pasti Anda jawabannya, setiap orang Kristen setelah saya berikan argumen seperti itu, pasti jawabannya, oh Yesus itu kan bangkit dari kematian, dapat menaklukkan maut, gitu jawaban. Itu pasti jawaban Anda, asumsinya seperti itu. Nah, kalau asumsinya seperti itu, ya, orang Surabaya ini lebih hebat daripada Yesus. Orang Surabaya ini dapat menaklukkan maut itu 9 kali. Coba Anda bayangkan. Kalau Yesus kan hanya 1 kali sudah dikatakan menaklukkan maut, 1 kali aja sudah dikatakan Tuhan gitu. Orang Surabaya ini menaklukkan maut sampai 9 kali. Coba Anda bayangkan. Misalkan gini, kalau menaklukkan maut 1 orang ini, misalkan menaklukkan maut 1 kali, anggaplah untuk 10.000 orang gitu. 10.000 berarti Yesus hanya 10.000 orang yang dapat ditaklukkan gitu loh, maut kepada orang-orang. Tetapi orang Surabaya ini sampai 9 kali. Berarti 10.000 kali 9 kali berapa? Lebih banyak orang Surabaya ini ketimbang Yesus itu sendiri, kan begitu Mas gitu. Nah, disinilah Anda tidak paham tentang apa itu Tuhan, bagaimana sifat itu tuh, sifat-sifat Tuhan. Anda ini jauh sekali Mas. Anda ini saya buktikan masih selevel dengan anak-anak kelas 3 SD itu gitu loh Mas. Anda ini tidak mengenal siapa itu Tuhan. Anda ini tidak mengenal apa itu sifat-sifat Tuhan gitu loh. Itu yang tidak Anda pahami gitu. Mas, begini ya, Anda mengatakan kalau tidak menyatakan sesuatu yang sebenarnya, itu Anda kalau menyatakan sesuatu yang sebenarnya itu bodoh menurut Anda ya. Kan begitu. Nah, padahal kalau menyatakan yang sebenarnya itu bodoh menurut Anda. Nah, kejujuran seperti itulah yang disebut dengan bodoh Mas gitu.
Karena Anda harus jujur. Padahal Anda mengatakan yang sebenarnya itu Anda anggap bodoh gitu. Padahal itu orang jujur, kenapa Anda anggap bodoh gitu? Artinya di sini jujur itu kan ada batasannya gitu loh Mas. Bukan semuanya harus memberitahukan kan begitu. Padahal jujur itu sendiri Anda mengatakan kalau jujur dalam situasi seperti itu Mas, memberitahukan sesuatu yang sebenarnya pada situasi yang seperti itu, pada sesuatu yang genting seperti itu, maka itu bodoh. Nah padahal itu orang jujur gitu. Masa orang jujur dikatakan bodoh sama Anda Mas? Terus logika Anda ini gimana? Orang itu kan jujur mengatakan seperti yang sebenarnya. Sesuatu yang sebenarnya itu dikatakan itu. Orang itu dengan jujur-jujurnya mengatakan gitu loh Mas. Kenapa Anda katakan bodoh gitu loh orang itu? Gitu. Anda sendiri mengatakan orang jujur itu bodoh gitu loh Mas. Yang mengatakan sebenarnya. Tetapi kenapa Anda menolak ajaran Islam bahwa jujur itu ada batasan-batasannya gitu loh Mas. Ada situasi yang tidak boleh menyatakan hal-hal yang sesungguhnya gitu loh. Dan Anda menolak ajaran Islam. Tetapi Anda mengatakan kalau jujur seperti itu Mas, bodoh namanya. Nah, itulah kalau Anda mengatakan jujur berarti Anda sendiri ini bodoh gitu loh Mas. Anda sendiri ini bodoh sebenarnya gitu loh. Kalau Anda mengatakan itu bodoh pada orang yang jujur seperti itu kan begitu. Padahal orang itu sudah jujur loh. Tapi mengapa Anda katakan itu bodoh gitu? Kenapa? Orang jujur disebut bodoh sama Anda itu sendiri gitu loh. Kenapa? Nah disinilah permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Kemudian Allah memberikan solusi agar Anda ini tidak disebut orang bodoh gitu loh Mas. Kan gitu. Allah memberikan solusi yang disebut di dalam Islam kalau keadaan darurat jangan sampai Anda ini jujur. Kalau kejujuranmu membuat orang itu terbunuh, maka jangan sampai jujur gitu loh Mas. Itu diberikan oleh Allah kepada umat Islam agar mengetahui situasi seperti itu. Solusinya itu sudah diberikan oleh Allah sebelum manusia itu menghadapi hal-hal seperti itu. Jadi umat Islam tahu gitu loh bagaimana solusinya, kan begitu. Logika Anda saja mengatakan kalau jujur seperti itu Mas itu bodoh namanya. Nah jujur itu Anda sebut bodoh gitu loh Mas. Anda sendiri yang mengatakan itu bodoh gitu. Nah, di sinilah membuktikan bahwa ajaran Islam ini adalah sangat-sangat sempurna gitu loh. Anda secara tidak sadar sudah mengatakan kalau jujur dalam situasi seperti itu bodoh namanya gitu loh. Anda sendiri yang mengatakan barusan gitu loh. Tetapi kenapa Anda menolak setelah kejujuran itu dibatasi oleh ajaran Islam? Anda menolak gitu. Itu membuktikan bahwa Anda ini karena kebencianlah yang membuat Anda tidak menerima ajaran Islam gitu loh Mas. Tetapi Anda secara tidak sadar tadi mengatakan kejujuran seperti itu adalah bodoh, sikap bodoh gitu. Tidak sadar Anda mengatakan bahwa jujur seperti itu adalah kebodohan gitu. Nah disinilah maka di dalam ajaran Islam kalau jujur itu sekiranya membahayakan atau menghancurkan orang lain, maka jangan sampai Anda jujur gitu. Karena kejujuran itu hanya akan dianggap bodoh gitu. Disinilah yang disebut dengan taqiyah dalam situasi darurat gitu loh Mas. Anda sendiri tadi keceplosan mengatakan bahwa yang jujur seperti itu bodoh namanya Mas gitu. Padahal itu orang jujur kok disebut bodoh gitu loh. Itulah yang tidak Anda rasakan dan tidak Anda pahami. Makanya hari ini saya memang benar-benar ingin memberitahukan kepada Anda agar Anda ini bisa berpikir rasional, bisa menggunakan akal pikiran Anda gitu loh. Jangan asal menolak kalau Anda itu tidak mengetahui yang sebenarnya gitu loh. Pelajari dulu gitu. Agar kalau hanya berdasarkan asumsi Anda dialog dengan saya, Anda ini akan mati kutu terus Mas, akan terjerambab kalau berdialog dengan saya gitu.
Mas, Anda mengatakan, lebih baik saya yang dimatiin, lebih baik diem. Mas, begini ya, saya tidak membahas orang diam. Saya mengatakan, karena di sini yang disebut dengan taqiyah ini adalah jujur yang membuat orang lain itu mati, atau berbohong yang membuat orang lain itu bisa selamat gitu loh Mas. Ini namanya taqiyah gitu loh Mas. Jadi apakah dalam situasi ini Anda itu harus jujur atau berbohong gitu? Kalau Anda jujur bisa membuat orang itu mati. Tetapi kalau Anda berbohong di situasi seperti ini, orang itu selamat gitu loh Mas. Ini yang menjadi pembahasan kita gitu. Nah, Anda mengatakan, saya berdoa dulu. Nanti tunggu dulu ya, saya mau berdoa. Nah, kalau berdoa, Anda kan nggak punya solusi namanya Mas. Anda ini berdoa kepada Tuhan agar supaya diberikan sebuah solusi kan. Tetapi kalau umat Islam solusinya sudah diberikan dulu gitu. Sebelum umat Islam ini berdoa, solusi itu sudah diberikan oleh Allah gitu. Kan begitu. Mendingan berdoa yang lainnya gitu. Karena solusinya sudah ada di dalam ajaran Islam kan begitu Mas. Mendingan berdoa yang lainnya gitu loh. Karena solusinya sudah ada di sini gitu loh Mas. Di dalam ajaran Islam itu sudah ada solusinya gitu. Mending berdoa, ya Allah, mudah selamatkanlah aku ya Allah, gitu loh Mas. Selamatkanlah dia, mending doa gitu. Dan Anda tadi mengatakan kalau menghadapi situasi seperti itu mah berdoa kepada Tuhan. Berdoa dalam situasi seperti itu membuktikan bahwa di dalam ajaran Kristen tidak mempunyai solusi apapun. Solusi itu hanya ada di dalam ajaran Islam, gitu loh Mas. Mas, Anda mengatakan, kalau hal seperti itu jangan memberitahukan sesuatu hal-hal yang sebenarnya gitu. Jangan tergantung bagaimana kita mengatakan gitu Mas. Anda mengatakan seperti itu. Misalkan ada orang yang dibunuh misalkan gini ya. Kemudian orang itu bertanya kepada Anda. Nah, dalam di situasi seperti itu, Anda mengatakan begini tadi jawabannya. Kalau hal-hal seperti situasi seperti itu, ya gak usah mengatakan sesuatu yang sebenarnya gitu loh. Nah, Mas, mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya itu namanya tidak jujur Mas, gitu loh. Ini termasuk taqiyah juga Anda. Misalkan gini, Mas, apakah Anda melihat? Oh tidak, saya nggak pernah melihat. Saya nggak pernah melihat si A. Karena Anda tahu si A ini akan dibunuh. Maka Anda mengatakan, oh tidak, saya tidak melihat. Akhirnya selamat. Nah, ini disebut dengan taqiyah. Mengatakan tidak, itu mengatakan tidak sesuai dengan apa yang kamu ketahui. Itu namanya taqiyah atau tidak jujur gitu loh. Sama aja Anda berbohong itu Mas gitu loh. Karena Anda mengatakan tidak sesuai dengan faktanya gitu. Padahal faktanya Anda melihat, orang itu sembunyi di rumah Anda, tetapi Anda mengatakan, saya tidak Mas, saya tidak melihat. Itu namanya berbohong Mas gitu. Nah, secara tidak sadar Anda ini tidak tahu apa yang Anda katakan. Padahal Anda mengatakan yang tidak sesuai dengan apa yang Anda lihat, itu disebut juga tidak jujur, berbohong. Anda ini sedang berbohong gitu Mas. Jadi tidak memberitahukan sesuatu yang sebenarnya, itu Anda ini sedang berbohong gitu Mas. Katanya tidak boleh. Kenapa Anda mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang Anda lihat gitu? Kan berbohong Anda ini. Anda mengatakan tidak boleh berbohong, tetapi apa yang Anda lakukan adalah berbohong gitu Mas. Dari mana Anda bisa menyalahkan ajaran Islam sementara Anda sendiri mengatakan tidak sesuai dengan faktanya gitu loh. Ini kan kebutuhan Anda sendiri yang menolak taqiyah, tetapi Anda sendiri melakukan seperti itu gitu loh. Karena takut dianggap orang bodoh Anda ini kan gitu, akhirnya berbohong gitu. Ya memang iya Mas, kalau jujur dalam situasi itu bodoh namanya gitu loh. Makanya di dalam Islam ada yang disebut dengan taqiyah. Di dalam situasi darurat itu diperbolehkan. Atau berbohong dalam sesuatu yang darurat itu diperbolehkan agar orang itu bisa selamat gitu loh. Itu yang perlu Anda pahami gitu loh Mas.
Mas, Anda sempat menuduh umat Islam bukan membunuh sebanyak-banyaknya gitu. Mas, orang di dalam ajaran Islam membunuh orang itu sama hukumnya dengan apa yang tertera di dalam Taurat itu, Mas. Membunuh manusia itu adalah dosa gitu ya. Kalau Anda menuduh umat Islam membunuh sebanyak-banyaknya, Anda ini sebenarnya hanya kebencian yang ada di dalam hati Anda. Itu adalah terpengaruh karena Anda itu makan babi gitu loh, Mas. Karena mengkonsumsi babi, akhirnya Anda tidak tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Babi itu kan rakus, Mas. Pokoknya asal menolak gitu aja, wis. Gak peduli dia itu baik atau buruk, itu gak peduli. Maka Anda ini, saya sudah pastikan Anda ini terpengaruh oleh makanan-makanan yang Anda konsumsi gitu loh. Termasuk makan babi tadi gitu loh. Karena apa? Babi itu kan segala demit dimasukkan sama Yesus ke dalam babi. Kemudian babi itu dikonsumsi. Dan kemudian semua ada demit, semua iblis, semua jin itu ada di dalam diri Anda, kan begitu. Karena Anda suka babi, kan begitu, Mas. Makanya segala sesuatu yang dikonsumsi itu dapat berpengaruh pada kepribadiannya itu gitu. Kalau misalkan sesuatu yang dikonsumsi itu tidak berpengaruh, Adam tidak akan diusir dari sorga gitu loh, Mas. Adam itu tidak akan mungkin diusir dari awal, dari asalnya gitu loh. Berhubung apa yang dia makan itu berpengaruh kepada kehidupannya, maka akhirnya Adam itu diusir, dianggap melanggar gitu loh, Mas. Padahal itu cuma makanan, kan begitu. Makanya ketika di dalam Alkitab itu melarang makan babi dan Anda menerabas larangan itu, wah bukan makan itu cuma hanya asumsi Anda gitu loh, Mas. Hanya asumsi Anda semua. Padahal faktanya berpengaruh pada Anda gitu. Buktinya ya tadi itu gitu. Anda menolak sesuatu ajaran Islam yang benar hanya dengan berdasarkan asumsi, hanya bukan berasal dari pengetahuan yang sebenarnya gitu. Mas, Anda mengatakan, oh diem aja kalau ditanya gitu loh, Mas. Kalau diem itu kan nggak bohong juga nggak jujur. Itu bukan masuk pada ranah pembicaraan kita. Saya bolak-balik mengatakan begitu. Yang dimaksud dengan taqiyya di sini, haruskah berkata bohong atau berkata jujur dalam situasi yang darurat seperti itu, gitu loh, Mas. Kalau diem kan sama aja tidur Anda ini, gitu loh, Mas. Kalau tidur ya gak akan ada masalah, gitu loh, Mas. Yang dibahas kita di sini adalah yang disebut dengan kalimat taqiyya itu adalah haruskah kita berbohong dan haruskah kita jujur, gitu loh, Mas. Nah, Anda mengatakan, oh kita berdoa aja gitu. Nah, kalau Anda berdoa itu artinya Anda itu masih minta solusi gitu loh, Mas. Sementara di dalam Islam solusi itu sudah diberikan sebelum kita itu berdoa gitu loh. Solusi itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam gitu, Mas. Sementara Anda masih mau berdoa agar mendapat solusi seperti itu, kan begitu. Inilah keindahan Islam, inilah kelengkapan atau kesempurnaan ajaran Islam gitu. Makanya Islam itu adalah penyempurna gitu, Mas. Ini terbukti sekarang ini gitu, Mas, bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang sempurna gitu. Mas, Anda mengatakan, oh kalau misalkan berbohong dalam situasi seperti itu bisa merembet kemana-mana, orang itu bisa mencuri, korupsi dan seterusnya gitu. Mas, mencuri, korupsi itu bukan berbohong, Mas, gitu. Masa saya berulang-ulang mengatakan mencuri dan korupsi itu bukan berbohong gitu loh, Mas. Dan itu bukan masuk pada ranah pembicaraan kita gitu. Kalau mencuri itu bukan berbohong tapi mengambil hak milik orang lain. Itu namanya mencuri gitu loh, Mas. Yang dimaksud dengan taqiyah di sini adalah berbohong atau tidak jujur dalam situasi yang sangat-sangat membahayakan orang lain, gitu loh, Mas. Itu namanya taqiyah. Tetapi kalau mencuri, berbohong, merampok, kalau mencuri, merampok, korupsi, itu sudah masuk pada ranah mengambil hak milik orang lain secara paksa, gitu loh.
bukan lagi bohong di situ, Mas. Masa Anda sudah tua tidak tahu, tidak bisa membedakan seperti itu, Mas. Maka tidak salah kalau saya melevelkan Anda ini dengan anak-anak saya yang kelas 3 SD itu gitu loh, Mas. Karena Anda tidak mampu membedakan antara mencuri, korupsi, merampok gitu, Mas, dengan perkataan bohong gitu. Anda nggak bisa membedakan gitu. Itu semua kebuntuan dari pemikiran Anda. Itu dipengaruhi karena Anda terlalu banyak mengkonsumsi babi gitu loh, Mas. Babi yang disalahkan. Mas, Anda sempat mengatakan begini, saya lebih baik saya tidak mengatakan apa-apa, saya akan berdoa gitu, Mas. Kalau tidak mengatakan apa-apa, itu bukan jujur namanya, Mas. Juga tidak bohong gitu, karena saya ingin berdoa, gitu begitu Anda. Nah, ketika Anda berdoa ini meminta solusi pada Tuhan, itu namanya Anda masih meminta solusi gitu loh. Sementara di dalam Islam, solusi itu sudah diberikan sebelum kita berdoa gitu. Itulah keagungan Tuhan di dalam Islam gitu loh, Mas. Sebelum kita berdoa itu solusinya sudah diberikan oleh Allah gitu, kepada kita. Kita itu tinggal menjalankan gitu loh, Mas. Inilah kesempurnaan ajaran Islam gitu. Terbukti sebenarnya, cuman Anda ini berhubung Anda kebanyakan makan babi, Anda ini ya akhirnya babi lagi terpengaruh gitu oleh apa yang Anda konsumsi itu sendiri, kan begitu, Mas. Mas, Anda mengatakan, kalau begitu kan lebih baik jadi martir aja, itu menjadi saksi segala, Mas. Anda ini kan menjadi martir bagi ajaran yang tidak Yesus ajarkan, kan begitu. Contohnya, Yesus kan tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, dan Anda menuhankan Yesus. Ini kan asumsi. Nah, martir pun itu hanya asumsi gitu, Mas. Asumsi Anda sebenarnya gitu. Kenapa saya katakan asumsi? Kan Anda berani menjadi saksi pada sesuatu yang bukan ajaran Yesus gitu. Anda ini konyol, mati konyol, Mas. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, tetapi Anda tuhankan gitu, Mas. Dan begini, kalau saya baca di dalam Matius 7 itu sangat kelihatan gitu. Di situ ada sebenarnya ada titik-titik atau kode-kode penolakan Yesus terhadap umat Kristen gitu loh, Mas. Sebenarnya hal ini diberitahukan Yesus kepada murid-muridnya gitu loh, Mas. Berhubung Anda ini tertutup oleh sebuah dogma, oleh sebuah asumsi, Anda tidak tahu hal sebenarnya gitu loh. Sebenarnya Yesus sudah memberitahukan di dalam Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 23 itu gitu. Begini, misal kepada muridnya kan diberitahukan, secara kasarnya begini ya, murid-muridku, kalau misalkan nanti kamu ada orang mengatakan, orang yang menyeru Yesus yang menyeru aku sebagai Tuhan, kamu jawab dengan Bible ini ya gitu. Jawab yang mana Guru Yesus? Gimana? Dijawab dengan apa Tuhan Guru Yesus? Gitu. Ini loh gini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan itu yang masuk kerajaan surga. Jawab sama itu ya. Oh siap Tuhan Yesus, siap Tuhan Guru, kan begitu. Nah, saya pun membaca Matius 7 tersebut. Akhirnya begini, ketika ada seorang pendeta semangat banget gitu, barang siapa percaya Yesus pasti masuk surga. Ini sebuah kepastian ini sebuah kepastian masuk surga bagi umat Kristen. Barang siapa yang memanggil Yesus sebagai Tuhan pasti masuk surga. Maka berhubung saya tahu tentang ayat Matius, saya jawab dari belakang gitu. Bapak pendeta, bukan setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan, Tuhan itu yang masuk kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga, kan begitu. Nah,
kehendak Bapa ini adalah apa yang Yesus katakan. Kalau Yesus tidak pernah mengatakan hal itu, maka itu bukanlah kehendak Bapa gitu. Artinya ajaran Yesus itulah yang kehendak Bapa gitu. Nah, pertanyaannya, apakah memanggil Yesus sebagai Tuhan itu disebut kehendak Bapa? Ya bukan, karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Artinya umat Kristen seluruhnya pasti akan ditolak oleh Yesus itu sendiri gitu. Nah, makanya Yesus memberikan sebuah gambaran, tanda-tanda orang beriman itu minum racun maut tidak akan mati, tidak akan celaka gitu. Maka saya yakin seluruh umat Kristen tidak akan punya tanda-tanda itu. Padahal di dalam Bible tanda-tanda itu akan menyertai orang yang beriman gitu. Saya yakin setitik pun umat Kristen tidak ada yang punya iman. Yaitu sebabnya itu mengikuti ajaran yang bukan ajaran Yesus gitu. Disitulah kenapa umat Kristen dikatakan tidak punya iman walau setitik pun gitu. Nah, begitulah hasil dialog antara saya, Hasan Madura, dengan seorang pendeta kawakan yang bernama Pendeta David Salim. Kali ini pendeta ini benar-benar terjerambab dengan pertanyaannya sendiri. Sebenarnya pendeta ini mau mempermasalahkan tentang takyah atau ketidakjujuran yang diperbolehkan dalam Islam gitu. Nah, dengan pertanyaan itu pula lah akhirnya pendeta ini terkapar dengan apa yang dia tanyakan. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan Anda yang mendukung mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga sesulit apapun urusanmu, mudah-mudahan Allah mudahkan, dan dukung terus. Mudah-mudahan Allah menjadikan Anda orang yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.